Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kuliah konsep kebidanan. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah role model dalam asuhan kebidanan. Definisi konseptual asuhan kebidanan adalah sebagai berikut. Yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang definisi model. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Sedangkan model konseptual adalah model representasi untuk suatu ide atau konseptual. Dan model asuhan kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan dipengaruhi oleh filosofi yang dianut bidan, yaitu filosofi asuhan kebidanan, meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan, baik itu manusia, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Jadi sebuah asuhan kebidanan ini juga berdasarkan konsep, berdasarkan konsep yang sudah disusun sedemikian rupa, Jadi ada dasarnya, ada modelnya, ada konsepnya, Jadi nanti akan dijelaskan yaitu apa saja sih konsep asuhan kebidanan itu, yaitu yang meliputi tadi ada unsur-unsur yang di dalamnya ada manusia dengan perilakunya, kemudian lingkungan dan pelayanan kesehatan. Apa saja macam-macam model asuhan kebidanan? Yang pertama yaitu medical model, kemudian ada health for all, kemudian ada model partisipasi. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu medical model, merupakan fondasi dari praktik-praktik kebidanan yang sudah meresap di masyarakat, meliputi proses penyakit, pemberian tindakan, dan komplikasi penyakit atau tindakan. Jadi medical model ini kalau dibandingkan dengan model kebidanan ini ada bedanya. Yang pertama, kalau medical model itu orientasinya pada penyakit atau filosofi dibanding dengan filosofi asuhan kebidanan. Sedangkan pada model kebidanan, orientasi pada manusia yang penting sehat mengikuti proses alamiah. Jadi ini bedanya. Kemudian kalau medical model, manusia atau bidan sebagai kontrol terhadap alam, mempercepat proses seharusnya dapat berjalan secara alamiah. Sedangkan untuk model kebidanan ini adalah berdasarkan kondisi fisiologis. Kemudian kalau pada medical model ini memahami individu dari bio dan body. Kemudian kalau model kebidanan ini holistic approach, jadi lebih menyeluruh dipandang dari sudut biopsiko, sosio, kultural, dan spiritnya. Jadi bedanya itu. Kemudian ada lagi bedanya yang medical model ini adalah bidan berorientasi pada pengobatan penyakit. Jadi dulu memang seperti itu. Kalau sakit ke bidan pasien umum juga tetap ke bidan minta obat. Jadi bidan ini berorientasi pada pengobatan penyakit. Kalau model kebidanan yang seharusnya yaitu orientasinya pada orientasi sehat. Kemudian kalau medical model ini manusia dipisahkan dari lingkungan di mana kesehatan individu lebih diprioritaskan daripada kesehatan manusia. Kemudian kalau model kebidanan ini keduanya saling mempengaruhi. Kalau medical model adanya spesialis asuhan-asuhan mengutamakan high technology. Kemudian kalau model kebidanan lebih komprehensif komprehensif itu menyeluruh, minimalis intervensi. Jadi lebih ke asuhannya secara menyeluruh tapi minim intervensi. Lebih ke asuhan. Kemudian kalau medical model, dokter atau bidan ini sebagai kontrol. Peran pasien lebih pasif, informasi terbatas pada kasus. Jadi seperti yang kadang kita lihat ini kadang ada dokter yang memang mengobati pasien, udah yang penting periksa, setelah itu dikasih obat selesai. Tapi minim informasi, itu adalah model medical atau medical model.
Kemudian kalau model kebidanan ini pasien sebagai objek ya. Jadi kalau lebih ke mengutamakan kepuasan pasiennya ya. Kemudian kalau medical model ini fokus pada kondisi pasien. Kalau model kebidanan ini juga selain fokus pada kondisi pasien juga mencakup lingkungannya ya, lingkungan sekitarnya bagaimana. Kemudian ada model yang kedua yaitu model sehat untuk semua ya, health for all. Model sehat untuk semua ini diproklamirkan oleh WHO sejak tahun 1978. Fokus dari model ini adalah pada wanita, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaannya adalah bidan di komunitas. Tema dari HFA ini yaitu mengurangi kesenjangan dalam kesehatan. Ya, jadi karena tadi bersifatnya menyeluruh ya. Jadi siapapun akan dilayani. Kemudian bentuk pelayanan kesehatan adalah kesehatan dan pencegahan penyakit. Ya, jadi lebih ke pencegahannya ya. Jadi lebih baik dicegah dulu baru nanti diobati. Kemudian lebih bercondong ke partisipasi masyarakat ya. Jadi ketika bukan mengobati, memberikan asuhan ini lebih cenderung ke masyarakat juga. Jadi lingkungan sekitarnya ini juga diperhatikan ya. Ketika misalnya kayak memberikan pendidikan kesehatan ya, ini juga melibatkan beberapa lapisan masyarakat, merangkul untuk masyarakat di sekitarnya ya. Jadi lebih partisipasi masyarakat ini lebih kentara dalam tema HFA ini. Kemudian adanya kerjasama antar tim kesehatan ya. Jadi biasanya dalam tim di komunitas ini tidak hanya terdiri dari bidan, tapi juga mungkin ada ahli gizi ya, ada ahli farmasi, ada perawat juga ya. Ini lebih banyak kerjasama antar tim kesehatan. Kemudian berfokus pada pelayanan kesehatan primer ya, atau pelayanan kesehatan dasar. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ada model partisipasi. Model partisipasi adalah adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan tanpa tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Ya. Kunci aspek partisipasi pasien ini meliputi bantuan diri atau pasien yang aktif terlibat dalam asuhan, kemudian tidak ada medikalisasi dan lebih fleksibel dalam melakukan tugas profesi bidan. Ya. Kemudian ada demokrasi atau keterlibatan pasien dalam decision making ya. Tingkat partisipasi yaitu sejauh mana pasien berpartisipasi pada pelayanan kebidanan. Sedangkan tingkatan partisipasi ini ada beberapa macam ya. Yaitu yang tingkat pertama, pasien ini menerima pelayanan secara pasif. Jadi tidak ada minim interaksi dengan bidan, dia lebih cenderung pasif diberikan pelayanan. Kemudian kalau tingkat yang kedua, partisipasi aktif dengan rencana-rencana yang jelas, misal bertanya atau mengajak diskusi. Jadi di sini mulai ada komunikasi dua arah antara pasien dan bidan. Kemudian kalau yang tingkat 3, berpartisipasi dalam pelaksanaan program kesehatan. Ya, jadi masyarakat ini sudah mulai terlibat ya pelaksanaan program kesehatan, misalnya ada kader ya, ibu-ibu kader kesehatan. Masyarakat ini sudah mulai berpartisipasi dalam membantu tim kesehatan di daerah tertentu. Kemudian tingkat yang keempat yaitu berpartisipasi dalam program pengawasan dan evaluasi. Ya, jadi ini lebih luas lagi membantunya ya. Selain pelaksanaan program, masyarakat juga mulai membantu dalam pengawasan dan evaluasinya. Kemudian kalau untuk yang tingkat kelima, berpartisipasi dalam perencanaan program atau model. Jadi selain tadi ada melaksanakan program, pengawasan dan evaluasi, di tingkat kelima ini juga ikut merencanakan program. Jadi program apa saja yang akan dilaksanakan, misalnya tahun depan ada program A, B, C di desa tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada di desa tersebut.
Kemudian untuk melaksanakan model partisipasi ini ya membutuhkan pendekatan. Ini jelas sekali. Ya, jadi pendekatannya juga tidak hanya dalam lingkup keluarga tapi juga lingkup masyarakat. Kemudian ada kerjasama antara bidan, ibu dan keluarga dan ini harus ya. Jadi misalnya kayak ada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan, jadi bidan ini juga harus kalau mau menggunakan model tadi partisipasi ya minimal suaminya harus ikut atau ada salah satu keluarga yang harus ikut supaya mengetahui kondisi ibu hamil ini. Kemudian adanya pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan ibu apa yang diharapkan ya. Jadi bidan itu menanyakan balik ke pasien ya. Ingin tahu sejauh mana pengetahuan ibu dan harapan ibu apa dengan kehamilan ini dan bagaimana pendapatnya tentang pemeriksaan ini ya, kaitannya dengan puas atau tidak puas. Kemudian pemberitahuan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan, rencana tindakan ya. Jadi ini disampaikan biasanya kalau misalnya tadi dengan medical model ini ketika sudah memeriksa ya udah selesai gitu, tapi tapi penjelasannya sangat minim. Nah, kalau dengan model partisipasi ini hasil pemeriksaan dan rencana tindakan ini dijelaskan secara detail kepada ibu ya. Kemudian ada alternatif tindakan ya. Jika tindakan A tidak berhasil maka ada alternatif tindakan B ya. Jadi itu semua disampaikan kepada pasien. Unit komponen dalam model partisipasi ini yaitu ibu dan keluarga ya, banyak variasi, norma patriarkal, single parent, cerai ya dan lain-lain. Ini beberapa kondisi yang ada pada masyarakat. Kemudian konsep kebutuhan bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual. Partnership ya, kerja atau disebut dengan kerjasama dengan klien, keluarga maupun tim tenaga kesehatan. Kemudian ada faktor pendekatan dan keterbukaan, yaitu menghasilkan pengetahuan dan keterampilan, penghargaan, kepercayaan, dan perekanan. Kemudian ada model menolong bagi bidan di ruang kebidanan dan pemberian informasi dengan komunikasi yang baik. Kemudian ada pemberian pilihan dan kontrol, yaitu dilibatkan dalam decision making. Kemudian ada penerimaan klien saat bersalin, komunikasinya harus baik ya. Kesadaran diri sendiri yang meliputi kekuatan dan kelemahannya juga harus tahu ya. Kemudian ada model sistem maternitas di komunitas. Bidan yang memberikan asuhan di komunitas akan melakukan rujukan. Nah, itu tadi ada role model tentang asuhan kebidanan. Kali ini kita akan membahas tentang model konseptual dalam asuhan kebidanan. Ya, jadi ada medical model muncul lagi medical model merupakan salah satu model yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam memahami proses sehat dan sakit dalam arti kesehatan. Model ini sering digunakan dalam bidang kedokteran dan lebih fokus pada proses penyakit dan mengobati ketidaksempurnaan. Ya, jadi memang untuk medical model ini sebenarnya memang lebih cocok ada di bidang kedokteran ya, karena bidan itu sebenarnya lebih banyak ke asuhannya daripada pengobatannya. Kemudian medical model ini mencakup berorientasi pada penyakit ya. Kemudian menganggap bahwa akal atau pikiran dan badan ini adalah terpisah. Jadi fokusnya ke badan ya atau ke penyakitnya ya. Kemudian manusia menguasai alam yang tidak biasa menjadi menarik. Pasien berperan pasif ya. Jadi memang minim informasi dan dokter yang menentukan ya. Jadi minim informasi dan pasien ini tidak mempunyai keleluasaan ya untuk berdiskusi dengan kondisinya ya, bahkan yang menentukan tindakannya biasanya adalah dokter itu sendiri. Dan model ini kurang cocok ya untuk kebidanan karena terlalu berorientasi pada penyakit dan tidak memberikan pasien menentukan keinginannya sendiri. Tapi masih banyak yang terpengaruhi dengan model ini ya, sampai sekarang nyatanya di desa-desa ya, misalnya ada saja pasien yang ketika sakit ya itu datangnya ke bidan ya.
minta obat ya, minta diberi pengobatan. Nah, apa sih gambaran bagaimana perbedaan pandangan mengenai kehamilan sesuai medical model atau falsafah kebidanan ya? Kalau medical model ini lebih perspektif ya, sedangkan kalau falsafah kebidanan ini normal dalam antisipasi. Kemudian kalau medical model, kasus tidak biasa menjadi menarik. Kalau falsafah kebidanan ini setiap persalinan merupakan peristiwa unik. Dalam medical model ya, dokter yang bertanggung jawab, sedangkan falsafah kebidanan, wanita dan keluarga membuat keputusan. Ya, jadi memang keputusan dikembalikan lagi kepada pasien dan keluarga. Kalau medical model ini memberi informasinya terbatas, sedangkan falsafah kebidanan informasi diberikan tidak terbatas ya. Jadi pasien dalam hal ini harus berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian kalau medical model, outcome yang diharapkan ibu dan bayi hidup dan sehat ya. Kalau kebidanan ini outcome yang diharapkan ibu dan bayi yang hidup dan sehat dan kepuasan akan kebutuhan individu. Kemudian ada paradigma sehat ya. Paradigma sehat ini pertama kali dicetuskan oleh Prof. Muluk ya, dulu adalah Menteri Kesehatan RI pada rapat sidang DPR Komisi 6 pada tanggal 15 September 1998. Paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah kesehatan saling berkait dan mempengaruhi dengan banyak faktor yang bersifat lintas sektor, dan upayanya lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan, bukan hanya penyembuhan orang sakit atau pemulihan kesehatan. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang derajat kesehatan di Indonesia ini masih rendah. Ya, hal ini menuntut adanya upaya pemerintah dalam upaya menurunkannya. Ya, salah satu usaha pemerintah meningkatkan derajat kesehatan, ini pemerintah membuat satu model dalam pembangunan kesehatan yaitu paradigma sehat. Ya, itu tadi adalah paradigma sehatnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi pada secara garis besar ini dengan adanya paradigma sehat, maka pembangunan sektor harus memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan ya. Secara khusus seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan adanya paradigma sehat, maka pembangunan kesehatan menekankan pada upaya promotif dan preventif. Ya. Kemudian mengapa paradigma sehat ini menjadi acuan asuhan kebidanan? Ya, ini adalah ada 3 alasannya. Yang pertama yaitu dengan paradigma sehat akan merubah cara pandang tentang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan mendorong masyarakat untuk menjadi mandiri dan sadar akan pentingnya upaya promotif dan preventif. Kemudian mengingat paradigma sehat merupakan upaya untuk merupakan upaya untuk menaikkan derajat kesehatan di Indonesia yang utama dinilai dari AKI dan AKB. Maka bidan sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang turut bertanggung jawab terhadap penurunan AKI dan AKB perlu menjadikan paradigma sehat sebagai model. Jadi paradigma sehat ini harus dijadikan acuan asuhan kebidanan. Paradigma sehat merupakan suatu gerakan nasional sehingga bidan pun harus menjadikannya sebagai model atau acuan. Kemudian ada midwifery care ya, atau asuhan kebidanan. Bidan dalam memegang prinsip midwifery care yaitu mengakui dan mendukung keterkaitan antara fisik, psikis, dan lingkungan culture sosial. Berasumsi bahwa mayoritas wanita bersalin ditolong tanpa intervensi, ya. Mendukung dan meningkatkan persalinan alami, menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dilandasi ilmu dan seni. Kemudian wanita punya kekuasaan yaitu berlandaskan tanggung jawab bersama untuk suatu pengambilan keputusan, tetapi wanita punya kontrol atau keputusan akhir mengenai keadaan dirinya dan bayinya. Jadi
Dalam hal ini wanita memang diberikan kebebasan untuk menentukan keputusannya atau menentukan pilihannya, ya. Jadi wanita ini punya kontrol untuk melakukan suatu keputusan dan dibatasi oleh hukum dan ruang lingkup praktik. Kemudian ada woman-centered care. Woman-centered care merupakan model konseptual dalam asuhan midwifery care, dan asuhan ini berorientasi pada wanita. Dalam hal ini, bidan difokuskan untuk memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatannya sendiri. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh badan, yaitu House of Common Health Committee tahun 1992, ini disimpulkan bahwa terdapat permintaan yang meluas pada kaum wanita untuk memilih pilihan yang lebih besar dalam menentukan jenis asuhan maternitasnya saat ini untuk membuat mereka frustasi bukan memfasilitasi mereka. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya asuhan yang berorientasi pada wanita, di mana mereka punya peran dalam menentukan pilihannya sendiri sehingga terpenuhi kebutuhannya dan timbul kepuasan, ya. Jadi hal ini juga menunjukkan bahwa asuhan berorientasi pada wanita atau woman-centered care amat penting untuk kemajuan praktek kebidanan. Kemudian ada visi woman-centered care. Woman-centered care ini sangat sesuai dengan keinginan ICM atau International Confederation of Midwifery. Ya, ini adalah persatuan bidan dunia yang tertuang pada visinya, yaitu bidan memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan. Kemudian bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dalam memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang, termasuk pelayanan kesehatan utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga. Kemudian apa sih asuhan yang baik terhadap wanita? Ya, maka bidan harus menerapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, lakukan intervensi minimal. Ya, jadi minim intervensi, jangan kebanyakan intervensi. Kemudian memberikan asuhan yang sesuai kebutuhan, ya, yang berdasarkan kebutuhan, ya, yang sebelumnya sudah dilakukan pengkajian data terlebih dahulu, ya, keluhannya apa, ya, dari hasil pemeriksaannya apa, baik pemeriksaan fisik, obstetrik, laborat, ya, dan apa yang dibutuhkan ibu, asuhan apa yang dibutuhkan ini sudah ada dasarnya. Kemudian melakukan segala tindakan sesuai dengan standar wewenang dan kompetensi, ya. Jadi tidak melebihi wewenang, karena akan berakibat fatal atau bahaya, ya, karena sudah diatur dalam ketentuan bahwa standar wewenang dan kompetensi bidan, ya, ini sudah jelas tertuang di dalamnya. Kemudian memberikan informed consent, ya. Informed consent ini, ya, sebelum melakukan suatu tindakan harus ada lembar persetujuan terlebih dahulu. Kemudian memberikan asuhan yang nyaman, aman, logis, dan berkualitas, ya, dan menerapkan asuhan sayang ibu. Nah, apa saja sih asuhan sayang ibu, ya? Asuhan sayang ibu ini asuhan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi ibu, ya. Namanya asuhan ibu, memang jangan sampai ibu merasa menderita mendapatkan asuhan yang bidan lakukan. Kemudian ibu punya otonomi dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi ibu punya hak untuk memilih atau memutuskan suatu tindakan yang akan terjadi pada dirinya, yang sebelumnya memang sudah dijelaskan secara mendetail. Kemudian nanti ibunya memang diminta untuk memilih bagaimana pilihannya, kemudian efeknya ini semua sudah dijelaskan. Jika ibu sudah memutuskan untuk memilih salah satu tindakan, maka
selanjutnya yaitu ibu diminta untuk melakukan persetujuan atau mengisi lembar persetujuan. Kemudian ada asuhan yang berorientasi dengan kebutuhan ibu ya. Jadi orientasinya ke ibu bukan ke bidan. Ya, jadi memang harus membuat ibu lebih nyaman dan memberdayakan ibu atau wanita dan keluarga ya. Jadi melibatkan dalam segala sesuatu tindakan atau asuhan ini harus melibatkan keluarga. Ya, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan role model asuhan kebidanan. Semoga penjelasan saya ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat, ilmunya dapat diserap. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.